Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Bapak Haji Muhammad Bisri Abdullah Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus mampu membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya hormati juga Sayyidil Walid Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz. Mudah-mudahan juga beliau selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya dan selalu bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa berkumpul untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca istighatsah dan juga salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Muharram tahun 1440 Hijriah. Berarti kita telah meninggalkan tahun 1439 Hijriah dan saat ini kita berada di tahun baru Islam. Hitungan tahun Islam ini ketika Rasulullah masih hidup masih belum ada tahun Islam. Islam belum punya tahun. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia juga belum terpikirkan tentang tahun Islam. Begitu sahabat Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, maka barulah tahun Islam itu terpikirkan. Akhirnya beliau musyawarah dengan para sahabat. Dari beberapa pendapat para sahabat itu yang diterima adalah pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu dengan dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1440 niku hitungane dugi hijrah Nabi bukan dari saat Nabi mendapatkan wahyu. Nek dihitung pertama kali Rasulullah dapat wahyu niku banyak, 1453 kalau dihitung sejak Rasulullah menerima wahyu. Karena Rasulullah di Madinah, di Mekah itu 13 tahun.
Tinggal nambah saja 1440 ditambah 13 tahun. Pemilihan tahun Islam mulai hijrahnya Nabi itu adalah satu pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hijrah itu memiliki makna yang sangat luas dan syarat dengan pelajaran-pelajaran. Ada dua hal yang mungkin bisa kita pelajari dari peristiwa hijrah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Pertama, kepingin berubah. Dan yang kedua, kepingin berkembang. Karena saat di Makkah, umat Islam sulit untuk melakukan ibadah, tidak bebas untuk melakukan ibadah dan dakwah, karena selalu dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Tapi memang benar, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, semua berubah total. Umat Islam bebas melaksanakan ibadah, bahkan Rasulullah mendirikan masjid yang pertama, yaitu Masjid Nabawi. Disitulah kebebasan umat Islam benar-benar dirasakan. Berubah semuanya. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Dan saat itu betul juga umat Islam semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak jumlahnya. Berubah dan berkembang ini adalah dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Dengan hijrah Nabi ini berarti umat Islam itu harus berubah. Harus berubah. Kalau tahun kemarin itu mungkin ibadah kita kurang, mungkin ilmu kita kurang, maka sekarang ini, tahun ini betul-betul harus berubah. Karena kalau tidak berubah, tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin, maka kita menjadi orang yang rugi. Kalau kemarin kita jamaahnya kurang, maka sekarang harus berubah, jamaahnya harus lebih baik. Kalau kemarin ilmu kita tentang agama Islam sedikit, maka sekarang harus berubah, harus lebih banyak. Harus banyak mengerti tentang hukum-hukum Islam. Jadi ibadah kita benar-benar harus berubah. Kalau kita bisa merubah apa yang kita lakukan tahun kemarin dan bisa berkembang, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi orang yang al-qayyis, orang yang pandai. Siapakah orang pandai kata Rasulullah? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu kata Rasulullah, man dana nafsahu, orang yang selalu introspeksi diri. Mencari kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Mencari kekurangan bukan kelebihannya. Sehingga dengan demikian kalau seseorang niku tahu kekurangannya kemarin bagaimana, diharapkan bisa berubah dan bisa berkembang. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melaksanakan sesuatu untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Beramal. Ini yang harus kita lakukan. Harus benar-benar ada dalam pikiran kita. Dana nafsahu, introspeksi diri. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, melakukan sesuatu untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Karena seseorang ketika meninggal dunia bukan berarti dia tidak ada urusan. Kita berada di alam yang lain, alam barzakh. Sudah tidak bisa lagi beramal kita. Kalau sudah meninggal dunia, mboten saged poso, mboten saged sholat dan kuburan, tidak bisa. Oleh karena itulah kata Rasulullah, beliau mengatakan, ini hadis ini sering kita dengarkan ya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu anhu illa min thalathin. Jika seorang hamba niku sudah meninggal dunia, inqata 'amaluhu anhu, putuslah semua amalnya. Sudah tidak bisa lagi kita melakukan ibadah di dalam kuburan. Illa min thalathin. Kecuali 3. Napa 3 niku? Pertama, shadaqatin jariyah.
Shadaqatin jariyah. Napa jariyah niku? Jariyah itu mengalir. Sedekah yang mengalir. Yang pahalanya itu terus kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Terus mengalir. Kita meninggal dunia, pahala sedekah itu tetap kita dapatkan. Ini didahulukan oleh Rasulullah. Ada 3 tetapi Rasulullah mendahulukan sedekah. Maka tidak heran jika para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada panggilan untuk infak fi sabilillah, mereka berbondong-bondong untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten peristiwa satu. Rasulullah niku mau melakukan peperangan, perang Tabuk. Walaupun nanti tidak jadi perang. Karena musuh-musuh sudah tidak berani lagi menghadapi umat Islam. Begitu sampai di sana kau mungsuh nanti mungsuh niki. Jadi napa WO nggih. Kurung ketemu sudah napa menyerah. Saat itu umat Islam dalam keadaan sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh biaya yang cukup besar. Banyak sekali biayanya kalau perang nih. Banyak sekali biayanya. Begitu diumumkan oleh Kanjeng Nabi, ini tokoh-tokoh besar sahabat yang konglomerat nih datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Utsman bin Affan, ini terkenal dengan sahabat yang napa jeneng sakniki? Kaya raya, betul-betul konglomerat. Sahabat Utsman bin Affan ini datang kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 300 ba'irin wa alfi dinarin. Beliau membawa 300 ekor onta. Pinten 300 ekor onta nih. Kalau onta sekarang kita untuk gini pinten, Pak? Pinten ya? Berapa harganya onta sekarang? Jika anggap saja 50 juta, mungkin kurang ya. Kalikan 300 sudah berapa? Tidak hanya itu, beliau juga mengeluarkan uang sebesar 1000 dinar, wabi alfi dinarin. 1000 dinar. Dinar niku uang keping yang terbuat dari emas. 1000, pinten gram niku. Lesak keping niku wonten berapa gram itu? Itu 1000 dinar. Diberikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan napa? Perjuangan. Untuk keperluan Islam. Setelah itu datang pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar itu seorang pedagang juga sahabat Umar. Bagaimana sahabat Umar? Sahabat Umar mengeluarkan separuh dari harta yang beliau miliki. Separuh dari harta yang beliau miliki diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keperluan jihad fi sabilillah. Nah sahabat Umar niku selalu kedisian kali sahabat Abu Bakar. Selalu kedisian kali sahabat Abu Bakar. Nah sahabat Umar ini dengan harapan ingin memberikan hartanya, separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang saya berikan ini lebih banyak daripada hartanya sahabat Abu Bakar. Gitu ya. Nah, ini. Jadi berlomba-lomba mereka. Berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sahabat Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wa ata Abu Bakrin ma'iddahu. Sahabat Abu Bakar bukan seperempat, bukan separuh, tapi semuanya harta yang dimiliki oleh beliau mau dikeluarkan, diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik? Apakah engkau tidak menyisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Apa kata sahabat Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa Rasul. Abqaitu lahum Allah. Aku serahkan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin bahwasanya apa saja yang akan dikeluarkan di jalan Allah niku bakal diganti kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini luar biasa. Luar biasa apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sahabat Ali? Nuhun sewu, sahabat Ali niku sahabat yang kehidupannya niku serba kekurangan. Miskin beliau, sahabat Ali. Tapi paling pinter. Paling pinter-pinternya menungso niku sahabat Ali. Karena Rasul mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini gudangnya ilmu, kata Rasul. Sedangkan sahabat Ali, no, pintunya. Kalau masuk ke gudang harus melewati pintu. Jadi ilmu itu ada dalam genggaman sahabat Ali. Tapi apakah sahabat Ali tidak sedekah? Ini ada cerita. Ada satu riwayat, niki saya temukan dalam kitab Mawaid Usfuriyah. Mawaid Usfuriyah niku di awal-awal kula ngajar ten mriki. Sekitar tahun 2000 sampai 2003. Saya sempat baca ini, menghatamkan satu kitab, kecil kitabnya. Setelah saya menghatamkan kitab ini posoan, setahun kemudian kalau nggak salah, Gus Lukman bilang sama saya, sampean waca kitab Usfuriyah maneh? Iku senengane Mbah Fatah. Kitab itu senengane Mbah Fatah. Maka saya hatamkan kembali kitab itu. Nah, tentang kitab itu bercerita tentang sahabat Ali karramallahu wajhah. Ini luar biasa cerita ini pun. Jadi suatu ketika sahabat Ali pulang ke rumah, tanya kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, apa ada sesuatu? Ya, menanyakan sesuatu. Menanyakan uang atau apa ya? Oh, ini cuma saya punya 1 dinar, 6 dirham. Beliau hanya punya 6 dirham di rumahnya. Lah putranya Sayyidina Hasan dan Husain ini kan butuh susu, apa kalau sekarang itu bubur serelak apa ya. Ini ada 6 dirham. Sampai nang pasar wis. Sampai nang pasar. Oh ya sudah. 6 dirham ini dibawa oleh sahabat Ali menuju ke pasar untuk apa? Untuk beli keperluan anaknya. Beliau tidak membawa sama sekali uang. Karena memang kehidupannya, Masya Allah kehidupan sahabat Ali ini. 6 dirham niku ma'asyarul hadirin rahimakumullah, begitu di tengah jalan, wonten tiyang meminta-minta. Ngemis maca Quran mare. Barang siapa yang menghutangkan uangnya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Ya napa niku ngoten niku. Niki lek kula jenengan iki apa niki? Lek kula jenengan mek 6.000. Iki dikana pengemis apa nang pasar tuku susu? Ayo. Kalau tanggal teman-teman, kabeh wis sing dadi bapak-bapak. Hanya 6.000 misalkan, anggap 6.000 nggih. Diberikan pengemis apa beli ke pasar? Ayo jenengan lho. Lek kula nggih nang pasar aku. Timbangan engko nang gegeren nang omah ayo. Kan ngoten ta? Sahabat Ali enggak. Sahabat Ali kemudian napa? Cuma 6 dirham ini
diberikan semuanya kepada pengemis. Kekayaannya cuma 6 dirham, semuanya diberikan kepada pengemis. Sidoten pasar apa mboten? Enggak sido, balik pulang. Sahabat Ali. Begitu pulang ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, endi susune? Endi bubure saya relake? Endi? Enggak ada. Uangnya saya berikan kepada pengemis. Kinten-kinten. Isti sampean. Ayo, sampe dingkon nang pasar, duwe iku tok. Mulai. Mang tak kena pengemis. Gegeran apa mboten? Ibu-ibu gegeran apa mboten? Gegeran. Subhanallah. Sayyidatuna Fatimah kemudian menerima karena diberikan untuk sedekah. Lalu sahabat Ali mau pergi ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mau ke pasar, mungkin golek utangan apa kirangan, tidak ada penjelasan di situ. Pokoknya ke pasar lagi, pokoknya keluar lagi. Di tengah jalan, nih, di tengah jalan ada seseorang membawa onta. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, maukah kamu membeli ontaku ini? Sahabat Ali ya, untuk dia oleh duit aku, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang untuk membeli onta kamu. Wis gak apa-apa sama nutang wis. Sama nutang, gak apa-apa kapan-kapannya nyaur. Oh ngono ya wis. Onta itu dipegang, dibeli oleh sahabat Ali, tetapi apa? Uangnya nanti. Oh nggih pun. Sudah. Begitu dipegang ontanya dituntun, orang ini sudah apa namanya? Pergi yang punya ontanya. Dapat beberapa meter, ketemu dengan orang. Loh, Ali kok nggawa unta iki. Paling didol iki. Wahai Ali, untamu kate mbok dol ah? Lho iya. Mbok dol piro? Mbok dol piro untamu? 300 dirham. 300 dirham. Oh iya, dibayar 300 dirham. Dibayar 300 dirham. Kaget sahabat, Masya Allah katanya. Mengeluarkan uang berapa pinter? Nah, 6 dirham oleh 300 dirham. Iku lho jenengan kayak ngono ku ya apa ngono? Waduh, bisa geblak sampean niku. Ngetokno dhuwit 300.000. Masya Allah. Nah, kemudian sahabat Ali mungkin sudah ya beli apa wis enake wis. Terus pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi kepada Rasulullah. Kalau nggak salah masjid Rasulullah. Belum ngomong, sahabat Rasulullah ngomong, wahai Ali, awakmu kati cerita, apa aku sing cerita? Awakmu sing cerita, apa aku sing cerita? Panjenengan mawon, panjenengan mawon sing cerita. Rupanya Rasulullah ngerti nih. Napa kata Rasulullah? Wahai Ali, yang pertama bawa onta tadi, sing ngedol nang awakmu itu Jibril. Jibril. Sing marung sing tuku unta niku Israfil, wakila Mikail. Ada yang mengatakan Israfil, ada yang mengatakan Mikail. Oh ngono. Pertanyaan kula, apa sahabat Ali kate nyaur utang nang Jibril? Ayo, nyaur utang apa? Enggak. Tidak. Berarti sahabat Ali mengeluarkan 6.000 dapat 300.000. Mengeluarkan 6 dirham dapat 300 dirham. Satunya dilipat gandakan berapa? 50. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Nikilah sedekah ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Niki sedekah, hebat sedekah niku. Orang yang sedekah tidak ada berkurang hartanya. Kata Rasulullah, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta ketika disedekahkan. Mboten usah ado-ado. Contohnya guru kita bersama siapa? Gus Lukman.
Gus Lukman ini bendino Pak, sedekah Pak. Lari sampe ini kayak biar niku pertama kali saya ngajar di sini arek gak bayar blas. Belas 1% pun tidak ditarik. Gak ditarik blas. Sak mangane, sak ngombene, sak aduse, sak liyan-liyane. Ngono iku lho, riyo cek diterno nang omahe. Pohon belajar kok ada uang ini. Ngiler tok begini. Luar biasa sedekah niki. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah nikilah, apalagi sedekah untuk pembangunan masjid, pesantren, TPK, TPA. Niki luar biasa pahalanya. Luar biasa banyak. Maka Gus bukan niku enak sani kayak nampani tok. Nah sami ini gedene. Waduh, kalah bawaan. Waduh kalah. Saniki Gus Lukman niki istirahat. Istirahat. Betul-betul istirahat. Jariane kuwatah. Ten pundi-pundi wonten jari. Kadang-kadang nggak tahu kita. Gus Lukman ngasih orang sana, Gus Lukman bangun di sana, Gus Lukman bangun sana. Pernah itu suatu ketika saya ketemu dengan teman saya. Masjid itu mari oleh bantuan 2 juta atau berapa juta. Dan Gus Lukman waktu itu membantu sekitar 40 masjid. Saya nggak pernah tahu. Gus Lukman tidak pernah ngomong. Memang kepingin sedekahnya itu dirahasiakan. Dan sedekah itu sirri, sedekah rahasia itu tadfa'ul bala wa tudfi'u ghadabar rabb, kata Rasulullah. Sedekah dengan apa jenenge itu? Sembunyi-sembunyi rahasia itu akan mampu menolak bala wa tudfi'u ghadabar rabb, dan akan mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu yang paling bagus itu sedekah itu sirri, rahasia. Tapi boleh juga panjenengan sedekah dengan apa namanya? Diberitahukan kepada orang, tapi harus dengan niat yang ikhlas. Nek mboten niat yang ikhlas percuma. Percuma. Ada 2 hal yang bisa menjadikan sedekah kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari harta yang halal. Ojo sampai sedekah damel napa? Dunya sing mboten halal, percuma. Mario sak triliun ada percuma, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Karena Allah tidak ingin dipuji oleh orang lain, dan karena Allah, diantaranya yang ikhlas itu adalah gak oleh ngundat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan, kata Allah. Jangan kalian rusak. Jangan kalian musnahkan sedekah kalian dengan alman, undat-undat. Bahasa Indonesia undat-undat no. Ngungkit-ngungkit. Iku biyen nek kudu aku gak kira. Iku lho biyen aku sing nyumbang. Dicerita-ceritakna nang orang. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, kalau Anda sedekah, lupakan, anggap saja tidak pernah sedekah. Itulah sedekah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu cara supaya kita besok di alam kubur mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan ketika adalah waladin salihin yad'ulah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun baru 1440 Hijriah ini kita mampu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.